Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz mau dikit curhat nih Pak Ustadz tentang rumah tangga. Jadi gini Pak Ustadz, seringkali kalau saya nih Pak Ustadz lagi berdiskusi sama istri saya, entah apa aja lah ya, apa aja itu tentang misalnya pulang terlambat misalnya gitu kan, saya memberikan alasan, tapi selalu alasan itu dibantah terus gitu loh sama istri saya. Jadi seolah-olah saya ini salah dan istri saya itulah yang paling benar gitu. Jadi selalu tidak mau kalah gitu. Terus kalau nanti sudah mengalah itu, ya udah kamu yang benar. Nah, kan tidak ada titik temu di situ itu Pak. Aduh, salah nggak kalau gitu Pak Ustadz? Ini ngotot-ngototan gitu itu di rumah tangga seperti itu Pak Ustadz. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Memang seorang Islam itu menikah itu pahalanya itu besar sekali. Tapi yang diketahui pahala besar itu di nikahnya. Padahal sebenarnya pahala besar itu pada aktivitas pernikahan yang dijalani. Nah sebenarnya itu. Jadi pahala besar itu jelas ada dalam salah satu hadis. Jadi orang menikah dikirain pahala besar itu waktu nikah. Enggak. Waktu menjalankan aktivitas pekerjaan dalam pernikahan, jalani kehidupan dalam rumah tangga. Di dalam rumah tangga, maksudnya seperti itu. Jadi bukan nikahnya aja. Memang aktivitas yang terbanyak kita sehari-hari itu kemana? Ke keluarga. Karena kita kan jelas sebagai pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, itu jelas. Di laki-laki itu pemimpin daripada wanita. Nah, di titik itu kan kita menjadi imam. Nah, imam disitulah kita itu akan mendidik istri kita, ngasih arahan, ngasih nasihat, ngasih masukan. Itu wajib. Nah, di titik itu banyak sekali ibadah-ibadah yang bisa dikerjakan, memberi nasihat dengan kata-kata yang baik. Niat karena Allah Ta'ala, ya, saya memberikan nasihat karena Allah, makanya kata-katanya insya Allah baik. Di situ kan jelas ada pahala. Kemudian pada saat memberikan masukan, nasihat kepada istri itu kan dicari kalimat yang tidak menyakiti telinga sama hati, gitu. Jadi umpamanya gini, saya sama Haji J. Haji J ini pura-puranya istri saya. Nih, nanti dijawab ya Ci ya. Yeah. Kalau saya ngomong nasihatin nih, nasihati Haji C, karena Haji C itu pulang malam. Namanya nasihatinnya gini, kau itu orang itu anak siapa? Kau itu kelihatannya sholat, kau kelihatan gini. Ini satu, yang kedua, kamu itu pulang malam itu kenapa? Kan udah berkali-kali saya nasihati yang saat ini pulang malam karena apa? Kan itu. Nah, saya mau tanya nih sama Haji C. C, hatinya seneng yang pertama apa yang kedua sih? Saya jawab. Oh, iya. Seneng yang kedua. Kalau kamu itu harusnya jawabnya bukan yang seneng yang kedua tuh. Seneng yang ketiga. Karena yang kedua sudah. Jadi yang ketiga. Saya jawab kenapa? Saya seneng yang ketiga. Bukan belum. Nah, itu yang ketiga, yang dulu maksudnya. Ayo, seneng yang mana Ji? Senang yang kedua ya. Nah, karena apa? Nah, disitulah sebenarnya Islam itu mengajarkan lintalahum, lemah lembutlah kamu kepada mereka siapapun, ya, termasuk kepada orang-orang yang non muslim. Ya, kita harus lemah lembut biasa. Bukan berarti kita takut, enggak. Tanyain kamu takut sama mereka, enggak. Kenapa kamu lemah lembut? Lah, memang disuruh sama Allah Ta'ala, diajarkan oleh Rasulullah lemah lembut.
Nah, mereka bisa menipu. Nah, itu kan suudzon namanya. Lah kan begitu aja jawab. Itu kan suudzon. Saya tidak merasa ditipu, biasa aja. Mereka juga biasa-biasa aja. Betul. Kan gitu. Nah, sama ya. Kalau memang itu dengan pasangan, ya berkatakanlah yang baik. Kemudian ya bicara kalimat itu harus dicari. Pada saat otak kita mencari kalimat yang baik, mencari kalimat yang tidak menyakiti telinga dan hati pasangan kita atau orang lain, pada saat otak dan hati kita mencari kalimat yang baik, di titik itulah sebenarnya rahmat Allah itu dimunculkan. Sudah ada di titik. Iya, di titik itu kita mencari kalimat yang baik, jangan sampai nyakitin, itu kita cari. Di titik itulah malaikat raqib itu tersenyum. Memang ini orang nggak pernah mau nyakitin hati orang lain, dan tahu di situ. Nah, kalau sudah begitu kan si orangnya, imamnya, insya Allah nanti juga dia akan penuh dengan rahmat Allah, penuh dengan hidayah. Kemudian kalau memang dia ingin pasangannya baik, kan ada doa walaupun ini tidak terucap, tapi hati itu ingin pasangannya itu baik. Allah itu maha tahu isi hati manusia, tahu walaupun kita tidak terucap, tapi tahu keinginan kita itu pasangan kita baik. Allah tahu ya, nanti pasangan mulai diberi hidayah, mulai paham. Nah, disinilah yang harus kita ketahui. Cara bicara terhadap pasangan, ya jangan merasa kita itu benar. Yang benar itu hanya Allah, kita itu hanya berusaha. Sama dalam mencari rizki, kita kan hanya berusaha, ikhtiar. Nanti yang memberikan rizki kan Allah. Sama dengan pasangan kita, kalau ada sesuatu masalah, diselesaikan dengan kalimat-kalimat yang baik. Nah, pada saat kita itu memberikan kalimat-kalimat baik pada pasangan kita ya pasti tenang hatinya, ya. Makanya kalau bicara pun santai, nggak ada tekanan, sehingga yang mendengar itu ya seneng, ya. Sehingga itulah yang nanti menjadi pembelajaran kemanapun bicara itu tenang, santai, terarah, terukur. Jadi nggak kemana-mana, terukur seperti itu. Insya Allah kalau sudah bisa dikerjakan sih enak nanti setiap hari. Nah, nanti dengan istri, dengan anak kan sama. Nanti habis dengan istri, dengan anak, kurang ya dengan tetangga, dengan temen. Kalau udah terjadi tuh Pak Ustadz dari dulu sering ini, terus apa yang mesti dilakukan ke depan itu Pak Ustadz? Apa kiat-kiat dan rahasianya apa nih Pak Ustadz? Itu aja. Kalau bicara itu jangan menomorsatukan aku imammu, nah, itu mesti nanti buntutnya nggak bagus. Aku suamimu, itu buntutnya nggak bagus. Tapi aku punya tugas untuk mendidik. Nah, itu beda. Oh, itu dan untuk Allah, imamnya Pak. Ya, untuk imam harus punya gitu. Untuk makmumnya sendiri Pak Ustadz? Ya, untuk makmumnya ya kasih tahu. Oh, aku makmum harus menurut gitu, misalnya seperti itu Pak Ustadz. Iya, kalau memang yang diucapkan baik, benar, ya, harus artinya nurut. Kita bicara yang baik-baik dulu nih. Loh kan pada saat awalnya pembicaraan baik itu nanti belum sampai tengah itu sudah berantem dulu loh. Iya loh. Harus dimulai dengan kata-kata yang baik, hanya itu aja. Kalimat itu dicari kalimat yang baik gitu. Jadi nanti kan yang diajak ngomong itu kan enak, hati pikirannya itu kan enak.